Tim hukumnya Dr. Tifa itu namanya TPDT, Tim Pembela Dr. Tifa. Tim saya ada dari Taka, ada dari Takham, ya gitu. Jadi kedua-duanya dan dia tetap mengajukan. Kemarin sebenarnya Dr. Tifa sempat mau prapit, tapi prapitnya soal penetapan tersangka. Nah itu kan sudah agak bisa aja. Dan kebetulan kita, karena saya prapit dan untung memang bisa. Kalau saya juga kemudian sama-sama bersidang, besok waktunya bersama. Oke, sekaligus ini ya kenapa ya? Kenapa? Karena pra-peradilan itu memang sudah diatur dalam tata perundang-undangan kita, tata persidangan kita. Dan ini sekaligus menjadi jawaban tegas bagi saya dan tim kuasa hukum. Katanya kemarin kan dikatakan Mas Roy kok nggak berani prapit, apa prapit? Ini jawaban saya prapit. Nah, jadi prapitnya tentu saja nanti akan ada bukannya satu, tapi beberapa hal yang akan kita prapit ya. Termasuk misalnya yang prapit pertama ini adalah soal penangkapan dan penahanan yang sangat brutal kemarin. Brutal ya, sebrutal apa kemarin? Sebrutal apa ya, satu ya mereka masuk tidak menggunakan izin dari RT RW, jadi tidak minta izin RT RW. Padahal itu aturannya ada. Betul bahwa mereka bahas surat penetapan dari pengadilan negeri ya gitu. Tapi surat penetapan pengadilan negerinya itu pun juga sudah lama ya gitu. Jadi artinya tidak untuk tanggal itu gitu kan, itu sudah tahun lalu suratnya. Kemudian mereka datang hanya didampingi oleh petugas satpam, itu pun satpamnya hanya ada satu, gelandang lagi ke situ. Terus mereka masuk rumah yang katanya itu harus mengetuk, kemudian minta izin, enggak. Besok ada itu. Jadi besok prapit ini karena di gelar selama maraton ya. Jadi selama 7 hari kerja ya. Maka hari pertama adalah kami kemarin mengajukan prapitnya. Apa-apa yang kita mohonkan, termasuk tata cara ketika prapit itu. Ya gitu, ketika terjadi penangkapan dan penahanan itu. Yang banyak sekali di luar aturan yang ada. Bahkan saya mengibaratkan ini kayak nonton film pengkhianatan G30S. Ganti baju saja nggak boleh, ganti mandi juga nggak boleh. Ya bahkan ada adegan saya kalimat saya persis di film itu. Ketika mereka bilang nggak usah mandi, saya langsung bilang minimal cuci muka toh, gitu. Nah, gitu. Itu ada di film itu, minimal cuci muka toh, gitu. Itu dan itu semua ada kita uraikan. Nah hari ini tadi itu jawaban dari pihak termohon. Ya dari Polda Metro tadi jawab, dan dia yang ikut termohon, tapi ikut termohon sih sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena itu hanya untuk supaya masuk dalam pihak dari kejaksaan. Nah sebentar lagi ya, jadi hari kedua ini sebenarnya ada beberapa agenda. Setelah jawaban kami mengajukan yang namanya replik. Langsung. Memang gitu permintaannya, aturannya begitu. Jadi hakim tunggal menyatakan supaya cepat semuanya selesai dalam 7 hari kerja. Jadi setelah tadi ada jawaban dari pihak termohon, kita langsung mengajukan replik. Replik yang kita ajukan adalah jawaban dari termohon tadi. Termohon tadi kan mengatakan bahwa mereka sesuai dengan KUHP yang lama, karena aturannya katanya kasus yang sudah ada sebelum diberlakukannya KUHP itu pakai KUHP yang lama. Tapi mereka lupa bahwa ternyata dalam surat penangkapan dan penahanan itu mereka sudah pakai KUHP yang baru. Iya, mereka lupa. Baru sebentar sudah lupa, ya. Sebentar lupa kok cuma sebentar. Nah, gitu ya. Jadi mereka lupa. Nah, itu makanya itu jawaban saya. Ini paling cepat nih, Ayus jawaban sebelum sidang ya gitu. Ya, itu jawaban. Nah, nanti setelah itu mungkin mereka akan menyampaikan yang namanya duplik. Ya, setelah replik duplik. Nah, setelah itu yang menarik besok itu akan ada pemberian bukti-bukti, termasuk penyampaian kesaksian dari para orang yang ada langsung di situ. Ketika saya ambil dari rumah, dicokok dari rumah itu ada siapa saja di situ. Ya, kemudian salah satu wakil aja. Kemudian ketika saya dibawa ke Polda Metro, itu ada yang kemudian bersaksi lagi. Dan yang paling menarik ada juga filmnya. Ya, kita akan putar besok. Ya, itu penangkapan saya. Yang membuat film ini siapa nih, Mas Roy? Enggak. Di samping ada di CCTV tapi nggak terlihat kan, nggak ada suaranya. Kita ambil film dari ART saya yang kebetulan ada di situ, dan juga istri saya dari, tapi siapa nanti akan bersaksi itu buat misteri besok aja. Kita akan lihat besok pemirsa. Dan ini menarik sekali kalau misalnya dari Mas Roy Suryo ada alasan begitu ya tadi beberapa poin mengapa pra peradilan ini diajukan. Betul.
pertanyaan saya. Tadi kita sempat bincang nih Mas dengan Bang Andi Azwan. Ah. Udah familiar sekali kan? Apa hak dia apa untuk bicara? Nah, tadi Dia tuh kita- orang yang nggak punya hak sama sekali. Oh, loh. gitu. Ngapain Oke. juga media tuh melayani orang yang tidak berhak, ingin numpang-nampang aja. Oh, gitu. Satu, dia bukan orang yang punya dasar legal standing Indonesia. Oke. Kedua, dia sering ngaku-ngaku sebagai avokat. Padahal Bukan apa? advokat loh, tapi avokat. Advokat. Avokat tuh jus avokat itu. Terus dia punya kartu dari Pradi Bersatu. Saya pernah tanyakan, itu Pradi Bersatu ngapain kasih kartu ke dia? Oke. Ya, Nah. dua kata penasihat. Nah, kalau yang menasihati saja bukan sarjana hukum, organisasinya kayak apa gitu loh. Oke. Apa kata dia ya? Nah, kita tadi kita ketawain tanya aja. nih Mas. Tadi kita tanya Heeh. gimana tanggapan dengan adanya pra peradilan? Beliau Mas Andi ini berbicara bahwa saya yakin 99% akan ditolak. Gitu. Nggak ada Gimana masalah. tanggapan dari Mas Andi? Orang yang nggak punya pengetahuan aja ngomong gitu ya udah kita ketawain aja. Ekspresi saya tadi dengerin Andi Hasan kayak apa? Ya, saya sih nyungir aja gitu. Apalagi dia kemarin ya orang yang apa namanya, apalagi Andi Hasan. Andi Hasan nggak punya pengetahuan hukum, nggak apa-apa mau jawaban dia atau mau ramalan dia tuh mau ditolak apa enggak, itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Apalagi ya dia kan nggak ngerti hukum. Kemarin ada orang yang katanya ngerti hukum. Itu termol juga sahabatnya Andi Oh, Aswan. oke. Namanya Christophorus Suwadi. Dari katanya dari tim hukum Merah Putih. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, nyelonong ikut ke dalam ruang sidang. Oh. Terus mengajukan, saya ingin mengajukan menjadi tergugat intervensi. Alah, katanya sarjana hukum. Sarjana hukum kok nggak baca buku? Belajar dulu bro. Gitu loh. Yang namanya intervensi tergugat itu kalau peristiwa perdata. Nah itu peristiwa pidana ini. Kok perdata? Maka saya hanya bilang ke si Christophorus Suwadi itu ya, malu bro, gitu ya. Oh, ini malu. kaos hari ini. Iya, ini kan hari ini malu. Jadi Oke. banyak orang yang dipermalukan, malu bro.